masih jalangan lamani o Tuhani namanok tu siseana ondo patik ihamuna masih aolongani oleh maita tadikon rohana masih osoman namani randongani Kristus hidup pardomuan napatok tong pardongaron salelek-lelek nai. Kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Di berkat Tuhan yang baru yang boleh diberikan kepada kita, kita sampai dengan sukacita yang baru dan nafas kehidupan yang baru pula yang menemani kita bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Firman Tuhan untuk kita di hari Selasa 31 Oktober 2023 tertulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan belajarlah dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita mau berbicara tentang damai, itu dimulai dengan hati. Kalau hati kita ingin berdamai, maka di dalam segala tindakan kita pun kita mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Damai, shalom, dalam bahasa lainnya, yaitu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan, kalau kita mau melakukan damai sebagai wujud dari kasih Allah, berarti kita terlebih dahulu harus berdamai dengan hati kita. Karena mendatangkan kebaikan dan melakukan kebaikan, bahkan juga untuk menjadi contoh atas kebaikan, maka kita harus berdamai dengan hati kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tidak ada yang mampu untuk melakukan damai bila kita tidak bersama dengan Sang Pembawa Damai, yaitu Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan kita hari ini, hanya orang-orang yang dekat dengan Kristuslah, Sang Damai itulah mampu membawa kedamaian untuk kita, terlebih di hadapan Tuhan dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Karena mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian, shalom untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan di hadapan Tuhan sekalipun, kita harus terlebih dahulu menerima Sang Pembawa Damai itu. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika kita sudah melakukan damai, maka ada sesuatu yang bersih, yang kudus dalam hati dan pikiran kita, yang mampu kita lakukan dan mampu kita terima di dalam hati, pikiran kita, serta kehidupan kita. Contohnya, ketika orang tidak mampu berdamai dengan dirinya atau dia tidak mampu berdamai dengan orang lain, maka dia tidak akan mampu untuk menjaga kekudusan terlebih di dalam hatinya. Ada pikiran yang tidak baik, ada perlakuan yang tidak baik, bahkan sering sekali lahir sebuah hal-hal yang jahat yang merusak hati kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, ketika kita ingin dikuasai oleh damai,
terlebih dahulu kita mengundang Kristus sang pembawa damai itu. Sehingga kekudusan di dalam hati kita, di dalam setiap kehidupan kita, mampu kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau ingin melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi pembawa damai itu sendiri. Kekudusan Tuhan terlihat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita diajak untuk pembawa damai di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini bukan persoalan yang gampang, Bapak Ibu, karena kita harus berdamai dengan diri kita. Kita berdamai dengan Tuhan, dengan cara Tuhan, dan segala perintah dan aturannya, semuanya harus dilakukan seturut dengan kehendaknya. Mungkin hal yang sulit, tetapi belum tentu itu tidak mampu kita lakukan. Mari undang Allah, sehingga hatimu, pikiranmu, perilakumu, dan juga karaktermu, karakter yang memiliki kekudusan di dalam Allah. Mari berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesamamu, maka kau akan melihat betapa Tuhan sangat mengasihimu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan melalui firman Tuhan saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pembawa damai, sehingga hati, pikiran, kehidupan kami memiliki kekudusan di dalam Tuhan. Kami tidak memiliki rasa benci, kami tidak memiliki rasa iri, kami juga tidak akan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, ajarkanlah kami agar kami melakukan kedamaian, terlebih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Sulit Tuhan untuk melakukannya, tapi kami yakin dan percaya kami belajar dari kehidupan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.